Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Fahri Santoso 200032, Putri Puspitaningrum 200065, dan Ahmad Hifni Ashar NPM 200068 ingin membahas tentang pengakuan pendapatan. Pendapatan sendiri adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Prinsip pengakuan pendapatan. Yang pertama, ketika mungkin probable bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke entitas. Yang kedua, ketika manfaat dapat diukur dengan andal. Pengukuran pendapatan penjualan. Pendapatan harus diukur pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau dapat diterima. Yang pertama, dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan oleh entitas. Dan yang kedua, jika pembayaran ditangguhkan, maka nilai wajar imbalan ditentukan dengan pendiskontoan seluruh penerimaan di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga tersirat atau impul. Ketika transaksi penjualan melibatkan transaksi pembiayaan atau financing arrangement, maka nilai wajar ditentukan dengan pendiskonto pembayaran dengan suku bunga tersirat. Suku bunga tersirat dapat ditentukan dari suku bunga yang berlaku untuk instrumen sejenis dari penerbit yang memiliki peringkat kredit sepadan, atau suku bunga yang mendiskonto nilai nominal instrumen menjadi harga penjualan barang dan atau jasa saat transaksi. Pengukuran pendapatan penjualan. Jika barang atau jasa dipertukarkan untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai yang serupa, maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Yang kedua, jika barang dijual dan jasa diberikan untuk dipertukarkan dengan barang atau jasa yang tidak serupa, maka pertukaran tersebut dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut dipenuhi. Yang pertama, entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Yang kedua, entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Yang ketiga, jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal. Yang keempat, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir kepada entitas tersebut. Yang kelima, yaitu biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubung transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal. Saya Putri Puspitaningrum NPM 2001020065 akan melanjutkan materi. Selanjutnya adalah pengakuan pendapatan. Penjualan tagih dan tahan atau disebut dengan bill and hold. Pengiriman ditunda atas permintaan pembelian, tetapi pembeli memperoleh hak milik atas barang dan menerima tagihan. Pendapatan diakui pada saat pembeli memperoleh hak milik apabila kemungkinan besar pengirim akan dilakukan. Yang kedua adalah barang yang berada di tangan penjual dapat diidentifikasi dan siap untuk dikirim ke pembeli pada saat penjual diakui. Yang ketiga adalah pembeli secara khusus mengakui adanya instruksi penangguhan pengiriman. Dan yang terakhir adalah syarat-syarat pembayaran lazim tetap berlaku. Selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan instansi dan inspeksi. Pendapatan biasanya diakui pada saat pembelian menerima pengiriman, serta instalasi dan inspeksi, serta diselesaikan. Namun, pendapatan diakui segera setelah pembeli menerima pengiriman ketika yang pertama yaitu proses instalasi sederhana atau pemeriksaan dilakukan hanya untuk tujuan penentuan akhir atas harga kontrak. Selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan penjualan cicilan atau disebut dengan instant sales. Pendapatan yang terkait dengan harga penjualan tidak termasuk bunga, diakui pada tanggal penjualan. Harga jual adalah nilai kini dari imbalan, ditentukan dengan mendiskontokan cicilan
piutang pada saat suku bunga tersirat elemen bunga diakui sebagai pendapatan ketika telah menjadi haknya dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan hak pengembalian oleh pembeli. Hak pengembalian oleh pembeli jika terdapat ketidakpastian mengenai kemungkinan pengembalian atas barang, maka pendapatan diakui ketika pengiriman telah secara resmi diterima oleh pembeli atau barang telah dikirimkan dan jangka waktu untuk penolakan telah berlaku. Metode pengakuan yang dapat digunakan adalah yang pertama, tidak mencatat penjualan sampai semua hak-hak pengembali, semua hak-hak. Yang kedua adalah pengembalian kadaluarsa. Yang selanjutnya yaitu mencatat penjualan tetapi dikurangi dengan perkiraan pengembalian di masa depan. Selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan, penjualan konsiasi. Penjualan konsiasi atau disebut dengan penerima pembeli. Penerima atau pembeli disebut dengan konsigna. Berjanji untuk menjual barang atas nama pengirim atau penjual yang disebut dengan konsignor. Pendapatan diakui oleh pengirim saat beberapa telah dijual, saat barang telah dijual oleh penerima kepada pihak ketiga. Penerima tidak mencatat barang yang akan dijual sebagai asetnya. Pengirim mendapatkan laba atas penjualan. Pengirim mendapatkan komisi atas penjualan. Selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan. Penjualan secara kredit atau disebut dengan layaway sales. Barang dikirim hanya ketika pembeli melakukan pembayaran terakhir dalam serangkaian cicilan. Pendapatan dari penjualan tersebut diakui pada saat barang dikirim. Jika pengalaman menunjukkan bahwa sebagian besar penjualan tersebut terrealisasi, pendapat dapat diakui ketika setoran atau uang tanggungannya yang signifikan diterima sepanjang barang berada di tangan penjual. Dapat diidentifikasi dengan siap untuk dikirim ke pembeli. Selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan penjualan dengan opsi beli jual bagi penjual disebut dengan pembeli. Perlu dianalisis apakah penjual secara substansi telah memindahkan manfaat dan resiko kepemilikan kepada pembeli. Jika penjual masih memiliki resiko dan manfaat kepemilikan, meskipun hak telah dapat dipindahkan, maka transaksi tersebut merupakan perjanjian pendanaan dan tidak menimbulkan pendapatan. Selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan atau disebut dengan hubungan principal against. Yang pertama adalah jumlah yang boleh diakui sebagai pendapatan oleh agen hanya komisi atas penjualan saja. Net approach, bukan total nilai penjualan barang atau jasa. Karakteristik partisipan. Yang pertama adalah memiliki tanggung jawab utama di dalam menyediakan atau memenuhi pesanan atas barang atau jasa. Yang kedua adalah menanggung resiko atas persediaan sebelum dan sesudah pemesan, selama pengirim atau saat pengembalian. Yang ketiga yaitu memiliki kekuasaan di dalam menentukan harga atau harga langsung atau tidak langsung. Yang terakhir adalah menanggung resiko kredit pelanggan jika penjualan tidak dilakukan dengan kredit. Pengakuan pendapatan penjualan. Pengakuan pendapatan penjualan yaitu di mana ketika pembayaran atau pembayaran parsial diterima di muka atas pengiriman barang yang sekarang belum dimiliki sebagai persediaan oleh perusahaan pembeli. Misalnya, barang masih harus dibuat atau akan dikirim langsung kepada pelanggan dari pihak ketiga, maka pendapatan diakui saat barang dikirim kepada pembeli. Pengakuan pendapatan kontrak jasa, di mana mengikuti kriteria yang sama dengan kontrak jangka panjang. Pendapatan diakui jika yang pertama, pendapatan dapat diukur secara andal. Nah, pendapatan tersebut dapat diukur secara andal yang dimaksud pendapatan dapat
pendapatan tersebut dapat dipercaya atau dipertimbangkan. 2. Manfaat ekonomi, mungkin probable diperoleh. Nah, dari kedua belah pihak perusahaan tersebut mendapatkan manfaat ekonominya masing-masing dari segi penjual atau pembeli. Ketiga, tingkat penyelesaian dapat diukur dengan andal. Yang keempat, biaya dapat diukur dengan andal, di mana biaya-biaya dapat terlihat jelas seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk kontrak jasa tersebut. Peristiwa kritis untuk pengakuan pendapatan atau pelaksanaan jasa. Yang pertama, tindakan. Pendapatan diakui saat jasa dilaksanakan, di mana hal tersebut merupakan tindakan dari penjual untuk menjual barangnya ke pembeli. Nah, pendapatan tersebut dapat diakui saat ada pertukaran jasa tersebut. Lebih dari satu tindakan, di mana pendapatan diakui sebagai bermacam-macam tindakan yang menyebabkan terjadinya keseluruhan transaksi. Nah, di sini dapat digunakan dalam kondisi yang pertama, jumlah yang ditentukan untuk tindakan identik atau satu jenis. Yang kedua, jumlah yang ditentukan untuk tindakan yang ditentukan tetapi tidak identik. Yang ketiga, jumlah yang ditentukan untuk tindakan identik atau sejenis selama periode tetap, fixed atau pelaksanaan. Multiple Deliverable Arrangement or MDAS. MDAS memberikan produk atau jasa majemuk kepada pelanggan sebagai bagian dari suatu perjanjian atau arrangement. Nah, di sini ada isu utama akuntansi. Bagaimana mengalokasikan pendapatan dari berbagai macam produk dan jasa. Di sini, pelanggan sebagai bagian dari suatu perjanjian tersebut akan mengalokasikan pendapatan tersebut untuk produk apa terlebih dahulu atau jasa yang mana terlebih dahulu. Yang kedua, bagaimana mengalokasikan pendapatan pada periode yang sesuai. Pelanggan akan mengalokasikan pendapatan tersebut di periode ini untuk suatu kegiatan yang akan dipikir didahulukan. Nah, contohnya saja pelanggan akan mendahulukan kepada kegiatan penjualan maupun kegiatan pembelian. Nah, atau kegiatan yang lain-lain. Multiple Deliverable Arrangement itu pengaturannya yang pertama, ada nilai pembagian pelanggan secara standalone basis. Nah, jika pelanggan menyetujuinya, maka di situ tidak termasuk pengembalian umum. Yang kedua, ada barang yang dikirim, kemungkinan besar itu tidak dapat dikendalikan secara substansial oleh penjual. Nah, selanjutnya jika sudah, akun tersebut akan diperhitungkan sebagai unit terpisah. Di sini unit terpisah akan dialokasikan berdasarkan nilai-nilai yang wajar. Apabila dari transaksi tadi tidak disetujui, maka akan diperhitungkan sebagai unit terpisah. Semua unit di MDA dianggap sebagai unit akuntansi terpisah, mengingat yang pertama, item yang diklaim memiliki nilai untuk pelanggan pada basis mandiri atau standalone basis. Yang kedua, perjanjian termasuk hak pengembalian umum untuk barang yang telah dikirim. Ketiga, pengiriman atau pelaksanaan item yang belum dikirim dianggap mungkin atau probable dan secara substansial di dalam kontrol penjual. Situasi pendapatan lainnya, bunga royalti, dividen. Bunga dapat diakui selama periode penyediaan jasa dan menggunakan metode bunga efektif. Royalti diakui sesuai dengan substansi perjanjian, umumnya menggunakan metode garis lurus selama masa perjanjian. Ketiga, ada dividen. Dividen itu ketika pemegang saham memiliki hak atas pembayaran atau tanggal pengumuman, pertumbuhan aset biologis, atau basis penyelesaian produksi. Terima kasih.